Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qurbanihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang mulia, semoga kita semua dimuliakan Allah. Amin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, menyambung materi kajian kita beberapa pekan yang lalu tentang LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Pada hari ini kita ingin mengemukakan mengapa Allah melarang untuk orang-orang menikah sesama jenis. Karena alasannya yang pertama adalah karena Allah telah menciptakan masing-masing pasangannya. Dengan pasangan yang telah diciptakan Allah itulah manusia diperintahkan untuk menikah. Bapak Ibu berbahagia, sesungguhnya segala sesuatu yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini semuanya berpasangan. Kullaha azwajain, semuanya berpasang-pasangan. Di antaranya Allah katakan dalam surah Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan untuk semuanya. Setiap apa yang diciptakan Allah, azwaj kullaha, ada semuanya berpasang-pasangan. Kemudian Allah tambahkan mimma tunbitul ardh, terhadap apa yang ada di bumi, yang tumbuh di bumi pun semuanya berpasang-pasangan. Karena itulah oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperintah untuk menikah dengan pasangan hidup kita, yaitu laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Karena Allah memang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, dan dengan pasangannya lah itulah mereka akan diperintahkan menikah. Ketika orang-orang pegiat LGBT ini mengatakan, oh berpasangan itu kan tak mesti dengan lawan jenis. Betul, memang berpasangan. Laki-laki dengan laki-lakinya juga berpasangan. Sebagaimana orang berpasangan main badminton. Ada ganda putra, ada ganda putri, tak mesti harus ganda campuran. Nah, pernyataan ini terbantahkan. Mengapa? Karena Allah katakan mimma tunbitul ardh. Yang namanya pasangan, kita lihat di muka bumi ini, itu lawannya tidak ada yang sama. Seperti siang sama malam, lautan, daratan. Tak ada pasangan itu daratan, kemudian lautan. Kemudian Allah katakan pula wa min anfusihim, di diri kalian itu pun berpasang-pasangan. Kita tengoklah di diri kita berpasang-pasangan, kontra dia, kanan kiri, tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri, kemudian telinga kanan telinga kiri, lubang hidung kanan lubang hidung kiri. Apa lagi? Lidah itu pangkal lidah, ujung lidah. Karena itu dalam makhrajul huruf ada huruf pangkal lidah, ada huruf ujung lidah. Nah, itu. Allah katakan wa min anfusihim, di diri kita ini juga berpasang-pasangan. Ada dalam sebuah artikel kesehatan saya baca, Bapak Ibu berbahagia. Ternyata apabila jantung kita rusak, naudzubillah min dzalik, kita tak pengen jantung kita rusak. Tetapi apabila jantung kita rusak, lalu jantung itu bisa diganti. Pertama dengan jantung plastik.
Tak boleh dengan jantung pisang kan? Tak bisa. Jantung plastik atau jantung orang boleh jadi yang memang bisa diambil jantungnya dengan cara dan model yang dilegalkan oleh undang-undang tentunya. Nah, ketika kita ingin mengganti jantung itu dalam sebuah etiket kesehatan itu, ternyata jantung kita ini tak mesti dicopot. Ada colokan di sebelahnya, Pak. Berarti jantung itu ada pasangan sudah disediakan Allah sebelah. Jadi bisa dimasukkan kabel ilustrasi dulu. Kalau sebelah itu maka tergantung jantung sebelah lagi. Jadi sudah disediakan oleh Allah Taala tempatnya. Ternyata Allah tahu jantung kita itu bisa rusak, lalu bisa diganti sebelah tempatnya. Apa yang mulia? Itu yang ada di diri kita yang kita tak tahu. Ternyata jantung juga ada tempat pasangannya. Kemudian yang ketiga, wa mimma la ya'lamun. Oh Pak Ustaz, oh Pak Kiai, banyak di dunia ini yang tak berpasangan. Contoh air. Air apa pasangan air? Oh, dicari api. Apilah pasangan dari air. Ternyata di air itu sendiri juga ada pasangannya. Setelah diteliti oleh orang-orang yang ahli di bidang ini, seperti orang-orang ahli biologi, ternyata dalam air itu ada mengandung dua zat. Pertama, mesti harus ada keseimbangan antara oksigen dan hidrogen. Untuk itulah karena air kita hari ini sudah banyak tercemar, peluang orang berbisnis masuk di sini. Dia tawarkan air yang banyak mengandung oksigen yang bernama oksi. Nah, ini karena memang kandungan air itu ada oksigen, ada hidrogen. Semakin tinggi kadar oksigen, maka air akan semakin baik untuk dikonsumsi bagi manusia. Kemudian ini listrik yang menyala di kita ini, Bapak Ibu berbahagia, juga terdiri dari sebuah pasangan. Listrik tak mau menyala kalau tak ada kutub positif dan negatif. Benarlah bahwasanya semua yang diciptakan Allah itu subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, semuanya berpasang-pasangan. Kita tak tahu ternyata kabel berpasangan, ada positif negatif. Andaikan positif negatif saja kita hubungkan, maaf, andaikan positif kita gabungkan, meledak. Bukan hanya meledak, bukan hanya tak mau menyala, meledak. Makanya kalau ada rumah terbakar atau apa saja yang terbakar, apa kata penulis warta, kebakaran itu terjadi karena arus pendek. Berarti bergesek atau terjadi gesekan antara kutub positif dengan positif, terbakar lagi. Maka ketika orang menikah laki-laki dengan laki-laki, itu tidak akan membuat mereka litasqumu ilaiha, karena akan terjadi gesekan. Siapa yang harus berperan menjadi perempuan? Siapa yang sesungguhnya berperan sebagai suami pada dia kedua-duanya suami? Jadi susah, akan terjadi gesekan dan itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tumbuh-tumbuhan pun berpasang-pasangan. Kalau binatang kan nampak kita berpasangan. Tetapi tumbuh-tumbuhan pun ternyata berpasangan. Wa arsalna riyaha lawaqih. Kata Allah dalam surah Al-Hijr, kami tiupkan angin untuk mengambilkan tumbuh-tumbuhan. Ternyata tumbuh-tumbuhan itu juga kawin, Pak. Cuma beda ya, kawin dengan kita tak pakai rebana, tak pakai akad nikah, mesti harus pakai inai dulu, caca inai seperti usaha hijau kawin. Nah, tumbuh-tumbuhan cukup hanya ditiupkan Allah angin, maka kawinlah tumbuhan. Kata orang-orang biologi waktu kita belajar dulu ketika senamiyah atau aliyah, maka jatuhlah serbuk sari di kepala putih. Disitulah proses perkawinan mereka antara si pejantan dan si betina. Begitulah Allah katakan. Ternyata memang semua yang diciptakan Allah ini berpasangan. Untuk itu kita diperintahkan menikah dengan pasangan kita masing-masing. Karena itulah nanti kalau ada kegiatan di sekitar rumah kita, atau teman kita, atau pelaku itu, kita mesti ajak berdialog tentang Al-Quran. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia. Terakhir, tentang masalah LGBT ini, sungguhlah akal manusia tak dapat mencapai sebuah kebaikan tanpa bimbingan wahyu dari Allah. Akal kita ini sangat terbatas.
mengatakan, orang dulu-dulu sebelum Islam datang di zaman jahiliyah itu, tawaf di Ka'bah itu, mohon maaf, tak menggunakan busana sehelai benang pun. Itu tawaf. Mengapa? Karena mereka ingin mencari bagaimana sesungguhnya format yang benarnya bertawaf. Akhirnya tanggal seluruh pakaian. Mengapa tanggal seluruh pakaian? Karena akal mereka itu tak dibimbing oleh wahyu, tak tahu mana yang benar. Sekarang ini yang terjadi adalah ketika pegiat LGBT ini, mereka menandalkan akal mereka tanpa tuntunan wahyu sehingga tak tahu lagi mana yang benar. Saya hanya membaca di berbagai media. Katanya di sebuah daerah di Amerika sana ada sebuah pulau, orang boleh masuk ke sana, maaf, tak boleh menggunakan busana. Ingin mencari format kebahagiaan, tak cukup dengan akal. Apakah bahagia? Tak bahagia. Untuk itu Allah yang berbahagia. Mohon kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa akal dan perilaku kita ini mendapat bimbingan Allah dalam berbuat dan bersikap. Untuk itulah sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, Imam Bukhari menyebutkan qaul ma'af al-ilmu ba'dal qaul wal-amal. Mestilah kita mempunyai ilmu sebelum kita mengatakan sesuatu dan berbuat sesuatu. Semoga Allah melindungi dan memelihara kita, amin, sehingga kita terlepas segala bentuk tipu daya syaitan dan atas kemampuan akal kita yang sangat terbatas ini. Kepada Allah lah kita mohon ampun dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.